Abah, sekarang ini zaman online, Bah. Wah, si Abah kemana ya? Bah? Bah? Wah, mau ada tamu ini teh. Waduh. Sampurasun. Abah. Mang Ayep, kenaon ari Mang Ayep? Iya. Si Abah teh dek kadatangan tamu. Tamu si Abah. Jauh? Di Jawa Tengah. Di Pekalongan ya. Priben. Luar biasa. Tokoh muda. Sekarang Ayeuna. Sekarang pengusaha. Mang Ayep bikin air gelas seperti aku deh, kok. Nya, Buru-buru mantu ya, bisa kabur datang. jam 7. Nya, siap-siap teh ayeuna. Aduh, Mang Ayep. Tong mah dicokot ieu mah atuh. Apa tulisan si Abah ieu mah? Ya udah, Ya. Mang Ayep mau panggil aja tamunya tuh. Ya atuh segera. Sama bikin air ya? Ya, sekali. Sebentar, Pak ya. Ya. Aduh. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, dimanapun Anda berada, masih di acara OKB, Orang Kampung Bicara. Kebetulan Abah pada saat ini kedatangan seorang tamu dari Pekalongan. Beliau adalah seorang pengusaha muda atau disebut pengusaha milenial. Sebentar lagi mau datang. Lagi dijemput Mang Atut. Mang Ayep. Abah. Aduh. Tamunya belum datang, Bah. Ih. Tapi ini dipersiapkan dulu ya, Bah ya. Hah? Harus ditelepon, Oh, Bah. nya tuh sepuluh. Masuk, Kron. Masuk, Kron. Cukup itu aja. Oh, gitu aja. Gitu aja. Ya, Abah. Ini yang dari Pekalongan teh namanya tadi siapa? Sukron. Mas Sukron. Cuma saya bawa ini, bukan Sukron. Aduh. Sama air kopinya Mang Ayep. Kopi. Mas, Iya. tinggal dulu ya. Pokoknya ngobrol sama Abah. Tamu dari jauh. Kopi atau air putih? Kopi. Kopi Gunung Halu. Pekalongan Gunung Halu. Tah gitu. Sebentar, Mas ya. Hmm. Ini dibawa dulu ya. Harus bareng, Mas. Ya, Mas ya. Ya. Aduh, gini Mas, kita punya seorang Mang Ayep memang luar biasa juga nih. Iya. Ini Mas Sukron, si Abah ini bahagia juga ya kedatangan tamu dari jauh, ya khususnya dari Jawa Tengah, Pekalongan. Di mana Pekalongan? Kedunguni. Kedung, Ngedunguni. Muni, Hmm. satu daerah mungkinnya di Pekalongan. Iya. Ini ngobrol-ngobrol Mas Sukron, gini nih. Hmm. Di kalangan milenial ini Ya. generasi muda khususnya, jadi banyak yang menjadi pengusaha ya, Iya. sudah tidak asing lagi sekarang itu sudah merambah kepada orang-orang muda, pengusaha-pengusaha muda ya. Iya. Nah ini siapa ingin tahu nih perjalanan Mas Sukron sehingga Mas Sukron ini merambah kepada dunia online. Berawalnya dari mana dulu nih? Berawalnya ya dari semenjak adanya COVID itu kan kita kan jualan di pasar-pasar itu kan susah, Mbak. Tadinya kan saya jualan kan di Jakarta. Dari tahun 2012 sampai 2018 adanya COVID. Berapa Dari tahun? 10 tahun ya? Iya, di Jakarta saya 10 tahun. Terus pulanglah ke Pekalongan lagi. Aduh, sebentar di Jakarta itu usaha apa aja tuh? Ya sama, kita mainnya di konveksi. Hmm. Dari nol kita dari kita jahit terus sama dipercaya orang. Aduh. Kita ibaratnya dari nol lah, kita belajar dari nol, dari produksi sendiri sampai jualan sendiri di pasar Tanah Abang. Tanah Abang di Jakarta itu ya. Iya. Sampai itu kan satu perjalanan ya, perjalanan kepada usaha yang sesungguhnya. Iya. Pada saat itu kan kita bekerja di orang lain dulu kan. Iya, ikut orang lain dulu dong. Nggak mungkin langsung jualan sendiri, kan kita kan butuh modal. Kalau misalkan jualan sendiri, kita kan memang dari nol kan, nggak dari orang tua, nggak apa, kita unek-unek kita sendiri, kita belajar, kadang belajar sendiri, pengen belajar ke pasar, yo kita ke pasar biar punya relasi Ya. jualan kayak gitu kan, kita memang dari nol
memang berawal dari pengalaman itulah sehingga ingin membangun usaha sendiri. Betul. Ini luar biasa. Jadi buat Baraya Abah jangan pernah menyerah ya. Betul. Dengan satu keadaan, tapi memang harus berproses ya. Butuh proses lama. Dulu. Seperti Mas Sukron ini belajar itu kira-kira berapa tahun tuh? Belajar dari dari nol lah. Belajar dari nol itu ya lama saya, Bah. Ibaratnya dari saya kerja ikut orang 2 tahun, terus belajar marketing ke pasar-pasar, ngikut orang dulu ya. Banyaklah pengalaman di situ itu saya jalani lah. Kalau kuliah lama kali ya? S1 4 tahun ya. S2 berapa lagi? Sekarang kalau gelar barangkali udah S3 ya. Mungkin S3. Sekarang jadi pengusaha aja. Betul. Jadi pengusaha berhasil itu dari awal dulu ya, berproses memang buat generasi si Abah khususnya di sahabat Baraya si Abah di OKB ini memang membutuhkan pelajaran dari apa yang dialami oleh Mas Sukron. Ini kemudian nih Mas Sukron. Iya. Berawal dari satu pengalaman itu sehingga ingin membuat usaha sendiri. Betul. Nah, bagaimana konsep untuk mendapatkan satu permodalan nih? Kan usaha itu butuh modal. Betul. Pengalaman tadi marketing sudah ada. Iya. Artinya perjalanan selama cukup lama di dalam perjalanan itu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan permodalan pada saat itu? Nah, pada saat itu saya kerja tetap sama ikut orang kerja, tapi ada sebagian sisihan gaji saya sisihin, nabung punya uang sedikit saya belanja kain, 1 roll 2 roll saya titipin ke Pekalongan dijahit, jadi terus saya kirim ke Jakarta, saya olah sendiri, terus saya jual sendiri. Jadi lagi barang kita belanja lagi kayak gitu lah, terus berputar di situ ya. Di situ, tapi saya masih ikut kerja orang. Tapi langganan kita punya sendiri punya dong, sendiri ya? Karena jadi, kita punya produk tadi produk sendiri, kita masarin sendiri, makanya kita kan carinya marketing pemasaran dulu baru kita merambah ke produksi kan, sembari kan modalnya kan baru dikit-dikit makanya. Nah itu perjalanan di dalam produksi itu sendiri kan ada prospek ya. Iya. Sampai batas maksimum sebelum ke marketing dengan gaya sekarang ya. Iya. Gaya orang milenial. Online. Aduh. Maaf, itu kenapa nggak pakai nampan? Saya nampan. Iya, tadi tuh nyari sama yang keripik sambal apa itu pisang gitu ya. Keripik pisang. Aduh. Ini saya harus sedikit. Aduh. Pisinnya juga tadi nggak ada, Bang. Aduh, nggak sopan. Bukan nggak sopan, ada, Bang. Ntar dibawa aja ke Pekalongan. Ini kopi dari Gunung Halu. Aduh. Udah habis tuh. Habis di dalamnya tuh dibuat harus digini-gini dulu. Banyak kurang. Kayak jin aja. Iya, DFC. Nah ini. Tapi bukan jin itu, bukan ya? Bukan. Ini terinspirasi nih. Terinspirasi bahwa kayaknya kalau digini-gini akan keluar asap ya. Tapi bener, Bang, tadi keluar jin. Bukan. Mas Sukron. Ini Mas Sukron kebetulan terinspirasi tadi. Produk yang dibuatnya itu apa, betul nggak? Produk jeans, celana cewek jeans, celana cowok jeans, kita produk semua dari bahan denim jeans, kita proses dari bahan masih roll, kita produksi sendiri, jahit sampai proses jadi cuci, kita finishing sampai jadi, kita pasarin langsung ke online kayak gitu, Mbak. Online, Mbak. Kalau on itu untuk membuka. Betul. Oh, bahasa atau star ya. Iya. Bisa ada berhenti. Bang, saya sebentar lagi pengen ini ya, buat DFC aja. Nyanyi ya, Bang. Yang ini, lagu DFC, Bang. DFC. Buat closing statement. Saya mau, soalnya ada acara lagi, Bang. Sekarang Maya mau nyanyi. Nyanyi ya. DFC itu gitarnya Mbak di sana, Bang. Aduh. Mas, ada aja ini.
Kapan bawa jin Maaf, mas? maaf suka ngerjain. Ya. Ini maksudnya biar Mang Ayep aja lah nyanyi lah. Abah, Nggak usah lah. Nggak usah. Mang Ayep aja lah. abah yang pegang ini. Nanti apa yang motor. Maaf ya, asara riweuh nih. Ngopi ya, ngopi. Sambil ngopi nyantai aja. Masuk orang Pekalongan, masuk pengusaha di FC Jin. Itu masuk pokoknya mah buat di FC Jin semoga lancar dan terus Amin. melapsukan tumar sampai mancanegara. Sukses. Jin di FC Jin. DF Jin. DF Jin. DF Jin itu Singkatan. singkatan anak saya yang pertama Dava Jeans. Dava namanya Dava, tapi saya dikolaborasikan jadi DF Jin karena kan saya kan produknya kan mereknya DF. Jinnya itu kan jenis yang kita produksi jeans. Betul. Ini buat sahabat Abah di OKB. Ini sosok generasi yang bisa memberikan inspirasi, contoh, jangan menyerah. Terus Harus semangat. terus Yakin. ya, yakin. Apalagi Mang Ayep yang udah ditanya. Enggak, saya Nggak ada. cuma mendengarnya jadi Ya, luar langsung, biasa ya. luar biasa Bang. Kembali ke Abang mau langsung nanya lagi. Makanya mau sana dulu. Oh Bang. iya. Visinya ketinggalan Bang. Iya tuh, masuk gitu aja. Sok sambil diminum itu, Iya, itu iya. kopi Gunung Halunya. Mayap itu ketinggalan deh. Oh. Ini masuk Ron gini nih. Ada beberapa yang barangkali yang masih tertunda ya ini Iya. pertanyaan karena ada iklan Mang Ayep. Iya. Ini beranjak dari analog lah barangkali yang sifatnya itu biasa ya. Iya. Penjualan dengan offline lah barangkali. Ya offline sekarang. Kemudian merambah ke dunia online. Online, Apa kan. yang menjadi motivasi masuk Ron ke arah sana? Lah itu Bang, dari pasar di PPKM terus di itu kan kita kan akhirnya kan bingung. Kita produksi terus mau jualan di mana? Sedangkan pasar-pasar itu kan ditutup semua. Betul. Makanya kan kita kan merambah sedikit-sedikit kita belajar merambah untuk online lah. Ya alhamdulillah ternyata di online itu kita cuman main HP di depan komputer tapi nyatanya kita bisa jualan ke seluruh Indonesia. Masya Allah. Kalau online kan Luar biasa. memang jangkauannya seluruh Indonesia. Belajar untuk di online itu lewat siapa pada saat itu? Pada saat itu saya lewat teman saya. Teman saya itu kan jualan online juga. Cuman ya saya ibaratnya ya termotivasi dengan dia juga karena memang dia itu sukses lah dalam artian sukses untuk jualan online kan jualan ini kan ecer Mbak. Kalau kita kan jualan kan mainnya glossir. Jadi dari glossir ke online itu sebenarnya berat. Berat. Nah, karena kan kita produksi barang itu seri, kita jual satuan. Iya. Tapi yo karena memang udah zamannya itu kita mainnya online semua yang terutama ibaratnya orang belanjanya aja itu ibu-ibu berdaftar aja sekarang main HP, lihatnya aplikasi. Akhirnya kan memang termotivasi dengan itu, makanya saya merambah ke online itu kan memang dari situ. Yang tadinya jualan grosir karena banyak seriesnya sehingga Iya, menjadi eceran. menjadi eceran itu kan itu harus itu juga Bang. Kalau memang kita kan harus itu menyesuaikan kebutuhan market ya. Betul. Ini masuk Ron, omset per bulan nih yang bisa diprediksi oleh Mas Sukron itu sampai nilai berapa per bulan? Kalau omset ya Bang. Nah, Kalau omset omset per itu yo yang kita ibaratnya memang putaran gede ya kalau bahan produksi itu ya omset sampai 500 jutaan tapi omset ya omset per bulan. per bulan gitu. Kalau margin mah rahasia kali ya. Tapi apa yang kita kerjakan pasti menguntungkan ya. Iya, kalau kita ibaratnya memang mau bergerak, mau ibaratnya enggak itu ya pasti menghasilkan. Ya, memang, jangan ragu ya. Iya, memang harus Pasti kita ya. yakin kita sukses yo, kita memang harus berusaha terus. Tapi konsepnya bersabar. Iya, Iya. ya memang itu butuh proses Juga dari dengan naik persaingan tangga lah. dengan persaingan Persaingan itu ya memang
Ketat, ya. Ya namanya nggak di dunia bisnis apa aja lah. Kayak main bola. Banyak bermain tapi gol jarang. Iya, betul. Ya, tapi mudah-mudahan kita bermain cantik bisa gol yang baik ya. Gitu. Aduh, ini Mang Ayep lagi. Aduh, ini Mang Ayep bawa apa lagi? Ini yang tadi. Iya. Cuman tetap visinya ketinggalan. Aduh, ampun. Bah, Ya. nggak apa-apa saya nanya, Bah. Boleh. Nggak apa-apa. Ya. Mas Sukron nggak apa-apa. Boleh. Mas Sukron di Bandung ini udah berapa lama? Nah. Itu, Bah. Di Bandung baru saya. Tahun baru. Baru teka. Baru teko. Teko ngerti apa? Oh, event. Taunya preview doang. Teko itu datang. Baru datang. Nah, nih, kan di sini banyak juga nih nafsu kick ya. Terangin. Tahu nggak? Apa itu? Pengusaha online. Pengusaha. Nah, Oh iya. kenapa masih terus gitu di online gitu, nggak berhenti gitu jadi pemain sepak bola gitu. Kenapa, Mas? Iya enggak lah, kita ibaratnya memang di dunia ini kan, dunia itu kan bisnis itu. Kalau di bola kan olahraga. Nggak nyambung, Mbak. Sama tapi nggak nyambung. Sama urusannya. Iya. Jadi bermain harus cantik ya, sehingga menjadikan gol atau bahasanya menang lah, menjadi pemenang. Di online juga begitu, kita harus cantik bermainnya dengan iklan yang baik, tapi tidak menipu ya. Artinya dengan berjualan kejujuran, sesuai apa yang ada itulah. dengan sesungguhnya, dengan harga yang kompetitif, Betul. sehingga menjadi pemain online yang pemenang. Ya, Iya, benar. seperti main bola kan ya. Betul. Kita senggol kiri, senggol kanan mencari sahabat, bukan cari musuh. Itu maksudnya. Betul. Itu. Cuman gara-gara gitar nggak ke bawah lagi jadi Nah. lupa. Ini kiat-kiat ini buat Baraya Abah di OKB nih. Barangkali Mas Sukron punya kiat untuk disampaikan buat Baraya Abah. Apa saja sekiranya Mas Sukron bisa berikan tip, apa namanya, saran lah begitu untuk Motivasi. sebagai kaum muda ya. Iya, motivasinya ya pokoknya kalau kita memang pengen sukses, pengen berdiri sendiri, ya kita ibaratnya nggak usah ngandelin apa namanya harus punya modal banyak. Kita memang dari nol aja, kita dari nol kita melangkah dari tangga 1 ke 2, 2 ke 3 itu memang dari nol. Memang dari nol kita pengen naik sampai di mana puncak kesuksesan saya. Proses, Bang. Proses. Yang penting intinya proses. Jadi bukan suksesnya, tapi bagaimana prosesnya. Prosesnya. Dan bersyukur. Iya. Bersyukur itu. Jadi yang harus kita syukuri itu prosesnya yang baik. Dengan proses yang baik, insya Allah kalau sukses itu nomor berapa ya. Iya. Tapi bagaimana sukses ini menjadi materi pelajaran. bagi Orang yang lain. kampung berbicara. Orang kampung bicara memang di situ. Oke, Bang. Lanjut, saya ganggu terus, maaf. Nah. Saya banyak tamu. Iya. Ini disimpan aja di sini. Ya, dibawa aja Ma Ayep ke dapur sekalian ya. Pokoknya mah buat DFG, Jin sukses selalu dan Ya. lap sumai. Amin. Ya. Masukkan ya. Ya, ya, Ma Ayep. Ya, sekaligus juga buat Baraya Abah di mana Anda berada. Ini bagian daripada perjalanan sosok seorang kaum milenial, kaum muda di dalam proses berusaha untuk menjadi pengusaha. Tentunya juga tidak mudah, semua berjalan dengan alami, dengan cara-cara yang awalnya dari situ ya, pelajarannya ya. Iya, benar. Pelajarannya dari satu pengalaman. Satu pengalaman ini adalah guru yang terbaik tentunya. Mudah-mudahan untuk Baraya Abah dimanapun berada bisa mengambil hikmah dari satu perbincangan ini dengan Mas Sukron. Terima kasih Mas Sukron telah hadir ke rumah si Abah di rumah OKB. Iya. Mudah-mudahan ini juga menjadi perjalanan daripada pengusaha yang lainnya yang bisa memberikan solusi ataupun sumber saran buat pemirsa Abah. Iya. Ya, Siap. terima kasih. Sama-sama, Bang. Ya, buat pemirsa, demikian bincang-bincang malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.